Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan juga akan menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan secara khusus Obrolan Karebosi pada edisi hari ini mengangkat tema terkait berantas pungli di sekolah. Selebes people, dugaan pungli terjadi di sekolah-sekolah khususnya SMA sederajat se-Kota Makassar terkait atau pada saat penerimaan siswa baru PPDB tahun ajaran 2022-2023. Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid, Bapak yang menjadi narasumber juga kita pada malam hari ini mengatakan bahwa pungli ini terjadi atau dugaan pungli ini terstruktur dan juga tersistematis. Seperti apa kemudian pandangan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan? Di studio langsung saja saya ingin menyapa ada Pak Ismu Iskandar STMT. Assalamualaikum Pak. Saya panggil Pak Ismu atau Pak siapa nih Pak? Boleh Pak Ismu. Kabar baik Pak Ismu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua ada Pak Herman Hafid Nasa. Assalamualaikum Pak. Sehat? Assalamualaikum. Selamat malam. Sehat. Sehat. Baik, terkait dengan tema kita berantas pungli di sekolah, terlebih dahulu saya ke Pak Herman Hafid. Terjadi, Anda tadi mengatakan Pak ya, atau sebelumnya di beberapa media Anda mengatakan bahwa dugaan pungli ini, saya menyebutnya dugaan, pungli ini terjadi secara terstruktur dan tersistematis. Seperti itukah menurut Pak Herman? Silakan Iya. Pak. Jadi begini, pada bulan Juni itu, Juknis PPDB dibuat berdasarkan Permendikbud nomor 1 2021 tentang PPDB. Nah, terlaksanalah PPDB, namun setelah pengumuman semua jalur itu, hanya yang diterima itu 35 orang per kelas, per rombel. Padahal aturan Dapodik nomor 79 2015, nomor 22 2016 itu maksimal 36 dan maksimal rombel 12. Setelah PPDB diumumkan, secara diam-diam Diknas mengisi, oknum Diknas mengisi 1 orang per kelas, yang tadi itu yang 35 dicukupkan 36. Ini secara diam-diam, tidak tahu publik. Setelah PPDB ditutup, bekerjalah lagi Kepala Bidang Dikmen SMA, yaitu memasukkan siswa di atas standar Dapodik 36. Bahkan SMA 1 itu sudah 44 yang saya laporkan per kelas, yang lain itu 40. SMA 9 44, SMA 5 44, SMA 21 44 per kelas. Itu sudah melampaui dari standar Dapodik. Apa bahayanya ini di atas standar Dapodik? Anak ini terancam tidak dapat mengikuti ujian nasional karena dia mengacu kepada pemberian dana BOS, pengadaan belangko ijazah, itu berdasarkan Dapodik. Nah, kemudian setelah daftar nama-nama itu dikirim melalui WA kepala bidang ke kepala sekolah masing-masing. Nah, disinilah di sekolah terjadi dugaan pungli. Barulah bisa diterima ini anak masuk di kelas. Itu bervariasi besarannya. Nah, jadi yang disuplai oleh kepala bidang ini tidak diketahui oleh masyarakat bahwa ada penerimaan sesudah PPDB. Itu jumlahnya tidak sedikit di Kota Makassar, kurang lebih 2.000 siswa. Yang saya laporkan yang ada data ini kurang lebih 600 siswa. Nah, padahal kita ketahui Perda nomor 2 2017 itu wajib belajar SMA SMK. Nah, kemudian kita ketahui lagi Permendikbud 75 2016 tentang komite. Nanti bisa ada partisipasi orang tua murid itu
kalau ada rapat komite dengan orang tua siswa, barulah dia katakan di situ peran serta orang tua dalam peningkatan mutu. Tetapi harus melalui mekanisme rapat orang tua dengan komite. Bukan terjadi anaknya membayar dulu, baru diterima anaknya secara diam-diam, dan itu tidak diketahui oleh publik. Berapa besarannya bervariasi, seperti yang saya laporkan tahun 2017 SMA 1 dengan SMA 5. Ini terulang lagi sekarang. Saya sudah yang keempat kalinya melakukan aksi di rumah jabatan gubernur, di Polda kemarin hari Kamis, dan di Kejati, karena saya sudah laporkan dugaan punglinya. Nah, sehingga saya katakan ini barang terstruktur dan sistematis karena tidak ada yang merespon. Ya. Bahkan tanggal 19 Agustus saya sudah adukan di aparat keamanan. Ya, alhamdulillah sudah mulai berjalan. Di Polda sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, sudah mulai sebagai saksi kepala sekolah yang 11 itu. Ada satu meninggal, SMA 7. Kemudian hari Kamis yang lalu pihak Kejaksaan Tinggi juga sudah merespon dengan baik, akan mengusut tuntas. Kalau aparat keamanan tidak merespon apa yang kita soroti ini bisa berdampak setiap tahun. Ya, itulah yang saya katakan sampai terjadi struktur. Yang terjadi yang saya laporkan ini di SMA Negeri 1 Makassar, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 7, SMA 9, SMA 16, SMA 20, SMA 21, SMA 22. Ada 11 sekolah yang saya laporkan. Nah, tinggal aparat keamanan membuktikan. Cara membuktikannya bagaimana? Harus orang tua diperiksa. Ya, sama 2017 yang lalu itu. Kepada siapa dia menyetor, berapa jumlahnya, karena itu bervariasi. Oke. Iya. Baik. Jadi itulah sementara penjelasan saya. Baik, saya ke Pak Ismu. Pak Ismu, ini kan bukan hal baru begitu Pak ya untuk pungli. Bagaimana pandangan umum Anda terkait dengan tema kita berantas pungli di sekolah, Pak Ismu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi jika bicara berantas pungli, terutama di level jenjang lembaga pendidikan, saya rasa itu sangat begitu sekali dan sangat penting karena itu terkait dengan pelayanan dasar dan hampir semua masyarakat mengakses pelayanan pendidikan dan lain-lain. Jadi terkait tema ini menarik sekali, dan kami di sisi Ombudsman tentu saja melihat itu sebagai kalau khusus isu punglinya itu maka menjadi satu dugaan pungli ini masuk menjadi bagian daripada kewenangan Ombudsman untuk potensi maladministrasi dalam hal permintaan barang, uang dan jasa di luar semestinya. Saya perlu cerita sedikit bahwa pagi tadi saya baru menghadiri rakernis sabar pungli yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Makassar, dan pungli ini kemudian menjadi satu bisa dikatakan tren yang sampai sekarang belum bisa betul-betul dihilangkan. Saya kemudian mengatakan bahwa mungkin karena istilah punglinya itu sendiri. Nah, jadi kan pungli pungutan liar. Nah, di keseharian kita tidak semua yang liar itu salah. Tidak semua yang liar itu salah. Jadi misalnya saya mau mancing, saya suka mancing. Yang saya cari itu ikan liar, tapi itu tidak salah. Ya mungkin istilahnya yang perlu kita perbaiki salah satu ya untuk mengkampanyekan bahwa pungutan ini yang tidak resmi ini atau ilegal ini tidak benar. Jadi mungkin di situ satu sisi, karena di dalam salah satu pemikiran terkait dengan fraud triangle itu yang berbicara tentang tiga penyebab terjadinya korupsi atau fraud. Yang pertama adalah karena desakan, karena tekanan. Misalnya kebutuhan, saya butuh anak saya harus sekolah, saya harus membayangkan segala cara bagaimana supaya anak saya bisa sekolah. Yang kedua, karena kesempatan. Nah, karena kesempatan ini ya karena
oh saya kebetulan kenal dengan tokoh ini, saya kebetulan punya akses ke sana, saya bisa minta fasilitas. Itu kesempatan. Ataukah dari internal juga membuka ruang dan lain-lain, rendahnya pengawasan dan lain-lain. Yang ketiga, yang paling banyak terjadi adalah rasionalisasi, adalah pembenaran terhadap sesuatu yang sebenarnya kita semua tahu bahwa itu tidak benar. Iya, iya. Pembenaran, rasionalisasi itu yang terjadi. Karena ini sudah menjadi bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika salah satu tokoh misalnya terlibat korupsi, maka pasti akan ada pro kontra di masyarakat. Maka pasti akan tidak tahu itu hanya dijebaki dan lain-lain. Itu adalah upaya-upaya rasionalisasi yang kemudian mereduksi daripada arti tindak korupsi itu sendiri. Dan jadi menurut saya mungkin satu hal yang perlu dikampanyekan yang saya masukkan tadi adalah rubah itu istilahnya. Kalau perlu tegas, misalnya pungutan ilegal, ataukah mau tegas lagi pungutan haram atau kurang, supaya efek shocknya lebih besar. Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.